Nah, saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari universitas di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Kak, namanya dan prodinya. Perkenalkan, nama saya Ulin Nakma dari jurusan Teknik Sipil. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan nih menjadi asisten dosen? Ya, saya menjadi asisten dosen dari dosen saya sendiri ya. Jadi dari kampus saya sendiri, bukan dari kampus lain. Nah, saya menjadi asisten dosen itu dari semester 3. Oh, sampai saat ini? Ya, tepatnya itu dari pas tugas besar di semester 3. Jadi kalau di prodi Teknik Sipil itu kan ada tugas besarnya. Nah, tugas besar itu berada di semester genap. Jadi pas semester genap itu saya menjadi asisten dosen gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kiat-kiat di perkuliahan sehingga bisa menjadi asdos? Kemudian apakah itu motivasi sendiri atau memang ditawari oleh dosen tersebut? Nah, jadi ceritanya pertama itu saya menjadi asisten dosen saya itu pas waktu asistensi tugas besar. Jadi kalau di jurusan Teknik Sipil itu ada tugas besar, kita harus asistensi kepada dosen asisten atau biasa yang disebut seperti pembimbing lah kalau pada waktu skripsi begitu. Nah, saya asistensi sama beliau sudah baru 2 kali, kalau nggak salah 2 kali. Terus saya ditawari beliau untuk menjadi asisten dia. Ini dosen yang pertama ya, dosen yang pertama dulu, dosen yang laki-laki itu. Nah, saya ditawarin terus, tapi saya belum langsung kerja. Belum langsung kerja gitu. Tapi dilatih dulu gimana jadi asisten dosen. Terus saya penempatannya itu bersama di ruang dosen-dosen di kampus saya gitu. Jadi saya punya tempat sendiri di ruangan itu bareng dosen-dosen. Nah gitu. Tapi belum 1 minggu bersama beliau, saya bertemu dengan dosen saya yang perempuan. Nah, dosen yang kedua saya perempuan. Nah, setelah itu dosen yang kedua ini seperti tertarik kepada saya untuk menjadikan saya sebagai asisten dosen beliau. Nah, kemudian saya berpikir saya seperti gak enak gitu kalau langsung ikut ke dosen saya yang kedua, melainkan saya baru menjadi asisten dosen saya yang pertama dan belum ada 1 mingguan gitu. Nah, saya berinisiatif untuk bilang dulu kepada dosen pertama saya, gimana kalau saya ikut ke dosen yang kedua saya. Nah, tapi ternyata sebelum saya bilang kepada beliaunya, dosen saya yang kedua ini sudah bilang duluan ke dosen yang pertama saya. Nah, otomatis saya langsung ikut ke dosen yang kedua saya. Soalnya dosen yang kedua ini lebih senior. Jadi dosen pertama saya ini memaklumi saya kalau ditarik ikut dosen saya yang kedua gitu. Nah, setelah itu ikut dosen yang kedua itu langsung hari berikutnya langsung disuruh ikut beliau. Jadi belajarnya itu bebarengan waktu itu, bukan sebelumnya dikasih waktu untuk belajar, tapi pas waktu itu juga belajarnya menjadi asisten dosen gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti dari dosen pertama terus direkomendasikan? Oh, bukan rekomendasi sih, bukan. Lebih ke gimana ya? Bukan rekomendasi, tapi beliau yang dosen kedua tertarik gitu ya, sepertinya. Dan juga dosen kedua ini pas waktu itu butuh banget seorang asisten dosen, karena asisten dosen sebelumnya itu keluar dari tempat beliau, resign. Nah, itu berarti ditawari atau motivasi sendiri berarti ya? Sebenarnya itu ditawari, bukan motivasi sendiri, karena sebelumnya saya pun juga nggak tahu asisten dosen itu bagaimana. Nah, setelah ditawarin itu saya berpikir terus kok kayaknya bisa buat jadi pengalaman. Terus juga minta saran dari orang tua, dan orang tua pun mengiyakan untuk saya menjadi asisten dosen gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian tugas-tugas asisten dosen itu apa saja sih kalau boleh tahu?
Kalau untuk tugasnya sendiri, karena beliau ini menjadi dosen di 3 universitas. Nah, jadi kalau kita tugasnya ya menghandle semua perkuliahan yang ada di 3 univ itu. Karena kalau beliau sendiri pun kewalahan kalau harus mengurus di 3 univ tersebut gitu. Dan 3 univ itu sendiri bukan hanya S1 saja, tapi juga ada yang S2 gitu. Jadi kalau untuk tugasnya, kalau masalah perkuliahan itu, pertama kita harus menyiapkan materi, bahan-bahan untuk perkuliahan sendiri yang akan disampaikan beliau ketika nanti mengajar di kelas. Seperti menyiapkan presensi, terus menyiapkan materi, PPT, kita edit-edit PPT, materi gitu. Dan juga materinya itu biasanya dari buku-buku, dari jurnal gitu. Kita mencari dulu, terus kita buat, dan tentunya PPT harus menarik mungkin. Nah, setelah itu baru kita asistensikan ke beliaunya. Setelah diterima berarti nanti bisa jadi itu materinya yang akan dimasukkan ke kelas itu nanti. Terus kita juga menyiapkan Zoom, kalau semisal online kita menyiapkan Zoom, Google Meeting, ya sejenis itulah gitu. Terus juga beliaunya juga ini menjadi salah satu ketua di organisasi di kampus, jadi tugasnya lebih ekstra Iya. gitu. Kita biasanya juga membuat makalah, jurnal seperti itu, dan juga biasanya yang banyak itu tugas scan menyekan. Untuk beliaunya nanti ada tugas ya dosen kalau sudah tingkatan profesor ya Oh begitulah. ya, berarti Ya. tugasnya banyak ya. Jadi Ya. butuh asisten untuk memeringankan tugas Ya. beliau. Dan banyaknya itu di penelitian. Nah, itu kan tadi disebutkan dari 3 universitas ya. Nah, Ya. itu dari jurusan teknik sipil semua atau ada yang lain? Nah, itu kebetulan dari jurusan teknik sipil semua, tapi ada yang S1, ada yang S2 begitu. Oh, seperti itu. Nah, dari tugas-tugas tadi, apakah ada tugas-tugas yang lain? Nah, ini tugas yang bisa disebut paling saya sukai dari tugas-tugas yang lain, yaitu kadang kita diajak dosen ikut kegiatan bersama dosen-dosen yang lain di suatu hotel gitu. Jadi selain kita bisa refreshing, kita juga bisa lebih akrab dengan dosen-dosen yang lain begitu. Oh, seperti itu. Ya, dan juga biasanya itu dapat gimana ya, uang transport tambahan gitu dari universitas, bukan dari beliaunya gitu. Jadi kan lumayan bisa nambah-nambah Oh, iya. gitu. Reward ya berarti. Nah, setelah menjadi asisten dosen itu apakah memiliki dampak tersendiri di mata kuliah yang lain? Kalau untuk saya, untuk dampaknya itu adanya dampak positif gitu. Jadi belum ada dampak negatif. Dampaknya kita itu kan saya masih semester 3. Pas Oh, waktu iya. pertama saya jadi asisten dosen. Nah, itu ada juga tugas untuk mengoreksi tugas akhir dari kating-kating saya. Oh, iya. Nah, jadi kalau saya semester 3 kan saya belum paham gitu mengenai apa itu tugas akhir. Dan itu isinya penelitian semua. Jadi saya pada saat itu saya pun harus belajar buku panduan tentang tugas akhir di kampus saya begitu. Jadi dampak positifnya itu saya bisa lebih tahu dari teman-teman saya, lebih tahu dulu gitu tentang tugas akhir itu nanti gimana, terus cara penulisan, cara penelitiannya nanti itu gimana. Jadi saya sudah mengetahui terlebih dahulu gitu tentang TA gitu. Ya, berarti seperti mencuri start ya dari Yeah. teman-teman lain. Nah, kalau boleh tahu, asdos itu mendapatkan gaji atau tidak sih? Kalau kita menyebutnya itu bukan gaji tapi uang transport gitu. Jadi niat kita pun juga baik, membantu. Jadi kita menyebutnya uang transport, dan beliau pun tidak gimana ya, agak tidak suka kalau kita menyebutkannya itu uang gaji tapi uang transport, karena pengetahuan kita pun tidak
bisa dibayar dengan uang seberapapun gitu. Jadi kita menyebutnya uang transport. Nah, itu sistemnya seperti apa sih? Atau bulanan atau mungkin setiap tugas langsung dikasih atau bagaimana? Kalau kita itu hampir setiap hari ada tugas. Jadi pas waktu pertama semester 3 itu kan di semester genap. Nah, setelah beberapa hari itu kan liburan. Jadi saya tugasnya nggak di kantor dosen, melainkan di rumah beliau gitu. Jadi saya berangkat jam 8 pagi harus sampai sana dan pulangnya jam 4 gitu. Jadi semisal tidak ada tugas pun kita harus tetap stay di rumahnya beliau gitu. Karena nanti suatu saat pasti beliau akan menelpon itu dengan dadakan. Nah, kemudian itu apakah otomatis itu kamu mendapatkan nilai sempurna jika menjadi asisten dosen? Kalau dibilang otomatis itu enggak, tapi tergantung kitanya. Kita harus bisa memanage waktu antara kuliah, organisasi, dan juga asisten dosen tersebut gitu. Jadi kalau semisal ada tugas ya kita mengerjakan tugas tersebut. Karena dari beliaunya pun dari awal gitu sudah menyebutkan kalau yang harus diprioritaskan itu harus kuliah dulu, baru kalau sudah tugas-tugasnya selesai dari perkuliahan kita melanjutkan tugas kita di dosen tersebut gitu. Terus semisal kalau saya ada rapat organisasi gitu, kita juga harus bisa menyesuaikan. Kita nggak bisa kalau mementingkan organisasi tersebut daripada asisten dosen tersebut, begitupun sebaliknya. Kita juga harus bisa menyeimbangi antara kuliah, organisasi, dan juga menjadi asisten dosen tersebut gitu. Bisa disimpulkan berarti mendapatkan nilai yang sempurna itu ya karena usaha ya, dan manajemen waktu yang baik, bukan karena menjadi asisten dosen terus mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang terakhir suka duka menjadi asisten dosen seperti apa sih? Kalau sukanya sendiri itu bisa mendapat banyak relasi, terutama dari dosen-dosen pengampu mata kuliah saya di jurusan teknik sipil itu sendiri. Karena kalau di kampus saya itu kerja bantunya itu ada di ruang dosen bersama beliau-beliau gitu. Jadi mudah akrab, dan juga biasanya saya itu seringkali ditawari untuk mengikuti beasiswa dari kampus sendiri ataupun luar kampus gitu. Jadi relasi untuk ke beasiswanya itu kita bisa lebih mudah gitu, dan juga untuk organisasi pun biasanya juga dipermudah gitu. Kalau untuk dukanya sendiri gimana ya, waktu istirahatnya mungkin berkurang gitu. Terus kalau mahasiswa biasanya kan sering nongki, sering healing juga bareng teman-teman. Nah, itu juga berkurang waktu untuk nongki-nongki kita gitu. Nah, seperti itu. Terus juga kalau laju, kalau di rumahnya nggak di kampus itu perjalanannya lumayan jauh, memakan waktu 1 jam lebih gitu. Jadi mungkin dukanya di situ sih kalau untuk laju ke rumah beliaunya gitu, lebih jauh daripada kampus gitu. Jadi lebih jauh dari jarak rumah ke rumahnya kampus. Beliau? Ya, lebih jauh ke rumahnya beliau daripada ke dari kampus. rumah ke kampus. Ya, seperti itu. Karena ya begitulah, kita cari pengalaman, cari relasi gitu daripada kita gabut. Nah, mungkin kamu punya kata-kata motivasi untuk orang-orang di luar sana yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, yang bisa menumbuhkan motivasi untuk mereka? Carilah pengalaman, relasi sebanyak mungkin pada waktu kuliah, karena pengalaman dan relasi itu tidak bisa didapatkan sewaktu kalian belajar di kelas mengikuti mata kuliah dari dosen gitu.